PKS anggap langkah PSI gaungkan Jokowisme berlebihan dan bahaya. Jakarta, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menggaungkan gagasan Jokowisme yang berasal dari sosok Presiden Joko Widodo, Jokowi. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, menganggap gagasan tersebut berlebihan dan berbahaya. Kebesaran seorang pemimpin tidak dinilai di zamannya. Bahaya jika ada pujian berlebihan pada pemimpin yang berkuasa, kata Ketua DPP PKS Mardani Ali saat dihubungi, Sabtu, 13 Mei 2023. Menurut Mardani, gagasan Jokowisme bisa memunculkan kecenderungan yang absolut sebab membenarkan semua kebijakan. Dia mengatakan di era demokrasi saat ini semuanya perlu diperkuat dengan cara dikontrol dan menjaga keseimbangan. Bisa muncul kecenderungan absolut membenarkan semua kebijakan. Padahal di alam demokrasi kita perlu perkuat check and balances. Langkah yang berbahaya, ujarnya. Apa itu gagasan Jokowisme? Gagasan Jokowisme diunggah PSI di akun media sosial mereka pada Jumat, 12 Mei 2023, dengan keterangan bahwa Jokowisme adalah sebuah paham progresivitas Indonesia menuju sebuah negara bangsa yang maju, berkeadilan dan berdaulat dalam makna yang sesungguhnya. Wasekjen PSI Dedek Prayudi lebih lanjut mengajak seluruh pendukung Jokowi untuk menggemakan sebuah paham yang disebut Jokowisme. PSI menjelaskan maksud Jokowisme yang digemakan tersebut. Jokowisme adalah sebuah paham progresivitas Indonesia menuju sebuah negara bangsa yang maju, berkeadilan dan berdaulat dalam makna yang sesungguhnya, kata Dedek Prayudi yang kerap disapa UKI ini saat dihubungi. Dalam penjelasannya tentang Jokowisme, UKI menyinggung kedaulatan salah satu sumber daya alam, SDA, Indonesia yang sedang banyak dicari untuk teknologi baterai, nikel. PSI memamerkan keputusan pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah. Baru di era Pak Jokowi, Indonesia mengambil langkah berani menjaga kedaulatan hasil alam dari perut bumi Nusantara. Melalui Permen SDM nomor 11 tahun 2019, Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah. Permen yang merupakan instrumen pendukung kebijakan hilirisasi nikel ini bermuara pada pengolahan nikel mentah di dalam negeri agar ada nilai tambah, ujar UKI. Indonesia yang dalam menjaga kedaulatan nikel ini terus ditekan oleh berbagai kekuatan, baik dalam dan luar negeri, masih cukup tidak gentar membiayai berdiri desa kokoh di bawah miliar per kepemimpinan tahun. Pak Jokowi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa dikenal Gus Muhaimin siap mengawal mandat dari para kepala desa, Kades, se-Jawa Timur, untuk mewujudkan pembangunan dan kemajuan desa di seluruh Indonesia. Gus Muhaimin mengatakan alokasi dana desa, yang ada saat ini, yakni sekitar 1 miliar rupiah per desa per tahun, masih terlalu kecil untuk bisa memajukan pembangunan di desa. Menurutnya pemerintah seharusnya mengalokasikan APBN sebanyak 5 miliar rupiah per desa per tahun. Sudah menjadi keyakinan saya sejak kecil, kalau berhasil membangun desa maka berhasil pula pembangunan nasional. Saya yakin APBN masih cukup membiayai setahun 5 miliar rupiah setiap desa, kata Gus Muhaimin. Rabu, 15/2. Politikus kelahiran Jombang, tanggal 24 September tahun 1966 itu mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan para Kades se-Jatim sudah dicatat dengan detail. Ini semua adalah mandat, insya Allah saya akan berjuang sekuat tenaga mewujudkannya, katanya. Gus Muhaimin menerima mandat desa untuk Indonesia itu di Blitar pada Selasa, 14/2. Dia mencatat ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa. Pertama, pemerintah desa harus mampu menggunakan alokasi anggaran desa secara akuntabel. Kedua, pelaksanaan pembangunan desa harus mengedepankan partisipasi masyarakat. Ketiga, harus ada sistem kontrol yang berjalan secara efektif di desa. Selama 6 tahun alokasi dana desa ini, para kepala desa mulai belajar dengan baik. 3 hal tadi perlu dipersiapkan, sehingga kalau benar saya diamanati memimpin Republik ini, saya akan melaksanakan sepenuhnya aspirasi pembangunan yang berpusat dari desa, katanya. Dalam forum mandat desa untuk Indonesia itu, para Kades se-Jatim menyampaikan berbagai aspirasi mereka. Lilik Sriani, Kades Sendang Agung, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, misalnya, menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa, seperti banyaknya kasus pernikahan dini sebagai dampak dari pergaulan bebas dan